Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode 2 dari serial Herjai. Kita spesial bikin serial ini untuk menghormati para apa ya, masyarakat yang lagi suka sama sinetron ini. Dan memang Turki itu menarik ya, dalam artian banyak dari teman-teman kita, dari keluarga kita kalau umroh itu mampir ke Turki, terus dan sejenisnya itulah ya. Ya, jadi kita mulai paham dengan budaya Turki, tapi termasuk hal yang baru karena sebetulnya yang kita suka main itu hanya tempat-tempat wisata. Kita nggak betul-betul tahu, kalau di Indonesia nggak betul-betul tahu budayanya di sana kayak apa. Dan seterusnya. Nah, ini ada Bang Togar. Bang Togar, di sesi ini kita mau bahas tentang apa, Bang Togar? Kita mau bahas soal teh ini. Teh, Wah. ya. Gelas teh terutama ya. Iya. Gelas tehnya kayak gitu, dan detail-detailnya lah kita mau bahas itu. Tapi tolong Bang Togar memperkenalkan diri Bang Togar dulu. Kenapa Bang Togar berhak untuk membahas gelas teh Turki? Baik. Oke, perkenalkan semuanya penonton Lucky Abi. Saya Togar Sitegar. Nama panggung saya Togar Sitegar. Saya kuliah di Turki selama 6 tahun. Kok 6 tahun jelek banget ya, 5 tahun kuliahnya. Extend setahun, jadi 1 tahun belajar bahasa. Saya tinggal di kota Kayseri, di 1 jam dari Kapadokia di Turki. Dan ya akhirnya jadi lumayan suka minum teh selama di Turki ya. Oke. Memang minuman sehari-hari gitu. Oke. Pagi, siang, malam minum teh selalu gitu sama teman-teman di Turki. Cocok. Nah, jadi gelas ini sebagai pendahuluan, gelas ini sebenarnya saya juga punya gelas itu ya. Mana gelasnya? Oke, nanti saya ini kan. Nah, tapi intinya setahu saya di negara lain juga ada sekitar Turki, tapi kayak misalnya Mesir itu juga pakai gelas sejenis itu. Tapi Turki memang spesial kalau buat saya karena di Turki bahkan ada tradisi rumah, kalau di sini kita warkop ya, warmindo kalau sekarang ya, warung mie Indomie gitu ya, sama bubur kacang hijau ya kan. Kalau di Turki banyakan itu rumah teh ya nyebutnya ya. Jadi warungnya itu Chai evi kayak warkop gitu, tapi yang disajikan bukan kopi tapi teh ya. Iya. Oke Bang. Benar. Jadi silakan langsung dibahas. Oke, mungkin ini jadi bahas beberapa hal ya, Om Ulkiabi ya. Karena biasanya memang orang-orang yang datang ke Chai Evi itu, ini saya juga bahas 2 pertanyaan jadinya. Selain kita bahas gelas Turki, kita juga mungkin bahas stylenya perawakan asli orang Turki seperti apa gitu ya. Maksudnya lebih ke fashionnya di sana seperti apa gitu ya. Boleh. Karena kalau misalnya dilihat di film Herjai itu, soalnya lihat film Herjai rata-rata orang kok pakai jas mulu gitu ya. Iya. Mana pakai jas gitu. Saya juga pakai jas untuk menghormati orang. Waduh. Jadi emang untuk fashion untuk biasanya yang datang ke Chai Evi atau rumah atau warung teh itu memang biasanya rata orang tua dan yang 40-30 ke atas lah. Dan kalau memang ke anak-anak muda ya sama kayak di Indonesia aja, pakai kaos, pakai celana panjang, pakai celana pendek dan pakai sepatu gitu. Tapi kalau yang orang tua emang pasti seringnya itu pakai kemeja, pakai celana kain, sepatu pantofel dan pakai jas. Karena emang balik lagi nih saya kalau nonton film-filmnya Turki yang lama-lama itu memang stylenya pada saat itu seperti itu semua gitu. Sama pakai topi ini loh, topi seniman itu. Iya. Sebutannya. Topi itu. Itu pasti seperti itu. Dan satu lagi stylenya pasti pegang tasbih. Iya. Pegang tasbih itu emang ini ya, di kayak sambil subhanallah gitu ya. Oh enggak. Harus pengennya kayak gitu ya, mungkin yang paling tua-tua ya sambilan tasbihat ya. Yeah. Tapi enggak, sebenarnya itu kebiasaan. Jadi memang kebiasaan supaya tangannya ada ini aja, supaya tangannya ada ngelakuin sesuatu aja. Oh, gitu. Saya juga sempat tanya itu ke guru saya. Kenapa sih orang Turki pada pakai
megang-megang tasbih kemana-mana. Emang stylenya seperti itu, style orang lamanya kayak gitu, jadi diikutin terus. Oke, nangkep. Jadi Gitu. Artinya Nah, ya semoga mereka juga sebenarnya sambil tasbihat ya. Tapi kalau kebanyakan kayaknya enggak ya, kayaknya memang stylenya begitu ya. iya emang salah satu. Anak-anak muda yang pakai kaos supaya kelihatan keren mungkin di mata perempuan Turki, pegang-pegang tasbih juga tuh mereka. Oh, ya siap. Nah, Nah, balik lagi ke CEV itu yang apa namanya? Bukan CEV, gelas tehnya. Jadi gelas teh gelas itu tehnya hanya dipakai untuk teh atau minum air putih juga itu? ya sebenarnya nggak ada peraturan harus pakai untuk gelas teh ya, tapi emang kalau untuk penyajian teh wajib pakai gelas, ya nggak wajib sih sebenarnya, pakai gelas itu biasanya. Memang latar belakangnya kebiasaan ya, karena untuk misalnya kalau kita mau pakai gelas yang besar juga boleh juga sebenarnya, bahkan ya pakai gelas karton juga nggak masalah, tapi emang pakai gelas itu ya karena untuk nahan panas ya, karena kan kita minum teh itu sambil ngobrol, jadi supaya nggak cepat dingin, pakai bentukannya tengahnya ramping ya, kurus ya, tempat tengahnya kurus, atas sama bawahnya panas, gendut. Jadi supaya yang di bawah itu tetap hangat gitu lah, supaya nggak nguap panasnya ke atas, nggak cepat nguap. Iya, betul. Kayak Saya gitu sih. selain itu juga sebenarnya walaupun kalau di Turki ketika penyajian teh itu kan ada dua ya, ada yang ada panci Benar. yang memang dia tehnya Ada pekat, terus bawahnya itu teko ya, teko air putih. Jadi sebetulnya air sudah ada panas. saringan ya, sudah disaring lah ya. Iya, Tehnya. udah disaring. Tapi kalau misalnya kita kalau di Indonesia kan nggak pakai saringan itu. Nah itu sebetulnya membantu juga bahwa daunnya nggak masuk ke mulut gitu ya, karena dia bentuknya agak cekung gitu juga. Enakan sebenarnya kalau saya pribadi ya, Lucky Abi, enakan yang kayak di Turki sih, karena kan kadang-kadang kita mau kondisi pengen, jadi kalau kita teh yang bagus itu ada sebutannya tuh, teh yang bagus itu Tafshan Kanle. Tafshan Kanle itu berdarah kelinci. Jadi bentuk warna tehnya itu kayak warna darah kelinci. Jadi merah ya? Nggak merah tapi nggak terlalu hitam dan nggak terlalu putih gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan sakit disarankan minum yang pekat gitu. Jadi banyak nyebutnya dem ya, yang bagian tehnya doang itu kita nyebutnya dem. Jadi dem çok demli olsun Nabi katanya. Jadi bagian yang tehnya banyakin ya. Jadi air putihnya dikit aja. Oh, dem itu bagian yang pekatnya ya? Bagian yang pekatnya kita sebutnya dem. Oh, siap. Dan gulanya kan gulanya kan nggak dimasukin ke dalam teh ya. Jadi kita masing-masing kan punya referensi sendiri. Kadang ada yang nggak mau pakai gula, ada yang gulanya dikit aja, ada yang pengen kalau misalnya mukanya asem kan pengennya manis banget gitu kan, biar dia ikutan manis. Gulanya suka kotak ya di sana ya? Nah, gitu. Sering kali kotak ya gulanya ya? Oh iya, gulanya ya ada gula kotak ya. Supaya lebih gampang kan nakarnya. Tapi memang di kampung-kampung juga sama ya, gulanya kotak-kotak itu ya? Ya, belinya di market biasa aja sih sebenarnya. Oh, siap. Soalnya kalau menurut saya rasanya enakan gula kita, gula yang biasa aja gitu, gula pasir. Kalau gula kotak rasanya agak aneh sih. Tapi mereka kan kayaknya ada juga ya gula pasir ya? Ada juga gula biasa ada juga. Oke. Apalagi tentang gelas kita yang bisa kita bahas? Mungkin bukan gelasnya, tehnya kali ya. Karena boleh, kultur tehnya. di Turki itu, Lucky Abi itu, saya bingung. Waktu saya pernah MC di acara budaya Indonesia, saya juga sempat ngutarain kegelisahan saya tuh ke teman-teman Turki di panggung. Kenapa orang Turki suka minum teh di musim panas gitu? Karena emang minum teh itu nggak ada musimnya. Iya.
Bisa loh Lukiabi itu di luar suhu 40 derajat, tapi masuk ke kafe, masuk ke Chai Evi pesannya teh panas. Teh panas. Gila ya. tuh emang. Iya. Oke. Saya ngumpat mereka, tapi saya juga minum juga sih. Iya. Saya belum pernah ke CEV. Saya sering lihat, tapi saya belum pernah. CEV itu kan rumah teh tadi ya. Jadi warung teh ini dia belinya per gelas atau per teko? Per gelas, karena kalau per teko nggak ada sih. Saya belum pernah lihat orang jual per teko, karena kalau misalnya jualan kebetulan saya juga pernah kerja di salah satu di kafe di Turki. Kalau kita jualan itu kita nggak pakai gelas itu lagi, Lukiabi. Kita nggak pakai teko yang 2 itu lagi. Jadi memang udah ada alatnya besar. Oh, alatnya besar. Jadi, tapi tetap terpisah antara air putih dan yang dem itu ya? Benar. Iya, demnya itu jadinya ada 3 tempat. Ada 3, jadi supaya banyak. Kok 3 tempat maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita minum teh biasa kan ada teko yang isi airnya, sama demnya 1 ya. Iya. Nah kalau misalnya itu mesinnya kotak, tapi di mesin atasnya itu ada 3 lubang. Jadi untuk naruh 3 dem, untuk ngeletakin 3 dem. Oh, tapi karena kan dem. Nanti permintaan banyak, jadi selalu siap sedia. Oke, paham. Jadi tetap dem juga ya, tapi memang ada 3 aja gitu ya. Namanya chai makinesi ya. Chai makinesi atau mesin teh ya, mesin teh. Mesin teh, iya. Oke, jadi teman-teman di episode ini kita belajar tentang chai. Chai itu teh ya. Belajar bahasa, dapat kosakata baru. Dan dari tadi kan Bang Togar manggil saya Abi. Abi itu artinya mas. Saya perlu jelaskan di bahasa Turki, tapi naruhnya di belakang. Kalau yang di film itu lebih sering disebut bey. Bey itu artinya bapak, tapi di belakang juga ya. Kita akhiri episode ini. Nanti kalau masih ada yang mau nanya tentang gelas teh dan teh, bisa di ini. Tapi memang dulu waktu pertama saya berinteraksi dengan orang Turki, mereka bilang pilihannya 2. Kalau enggak, bukan pilihannya 2 ya. Pokoknya kalau mau menyajikan teh ke tamu harus panas banget, bener ya? Iya benar, karena orang Turki nggak suka teh hangat. Oh, nggak suka ya. Dia bilang sampai kalau ngasihnya teh hangat itu seperti menyinggung lah pokoknya gitu ya. Kayak nggak suka sama tamunya, nyuruh pulang. Suruh pulang, ada gitunya ya. Oke. Iya. Dan saya sebenarnya masih belum kebayang kalau di warung tehnya itu cuma sekecil itu gelasnya. Mungkin mereka minumnya dikit-dikit ya, jadi bisa sambil ngobrol lama gitu ya. Benar. Yang lebih kecil lagi gelas kafe, gelas kopi. Kan ada namanya truk kafe sih, mungkin kita bahas di episode lainnya. Oh iya, ada truk kafe sih. Jadi yang gelas kopi kecil banget. Benar. Kayak ini, kalau misalnya dulu orang tua kita atau siapapun yang pergi haji, pulangnya bawa gelas untuk minum zam-zam. Set gelas kan biasanya. Iya. Hampir sekecil itu ya? Iya benar, memang sekecil itu. Siap. Oke. Sementara itu dulu, kita tutup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan teman-teman kalau mau nanya, bisa lewat Instagram saya, bisa lewat Bang Togar juga, atau bisa di komentar, nanti kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.